Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Hidayah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab tentang hidup menjadi terarah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad. Pengertian Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu bacaan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Nah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan ditulis di mushaf, serta membacanya adalah ibadah. Nah, pengertian ini berdasarkan firman-Nya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Yang kedua, bagian-bagian Al-Quran. Al-Quran dibagi menjadi 554, yaitu bagian yang terdiri atas beberapa ayat. Surat yang panjang berisi beberapa ruku, sedangkan surat yang pendek hanya berisi satu ruku. Nama-nama Al-Quran menurut Imam Zarkashi dan Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan disebutkan bahwa Al-Quran mempunyai 55 nama. Bahkan dalam ensiklopedia Islam untuk pelajar disebutkan ada 78 nama-nama bagi kitab suci Al-Quran. Nah, tapi tidak saya sebutkan semuanya. Adapun beberapa nama-nama Al-Quran yang paling familiar, yang pertama adalah Al-Burhan, yaitu artinya bukti. Yang kedua, Al-Kitab, artinya salah satu nama bagi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Furqan, yang memiliki arti pembeda. Selanjutnya Az-Zikr, yang artinya pemberi peringatan, dan An-Tanzil, artinya yang diturunkan. Adapun nama surat yang lainnya seperti Al-Hadi, yaitu sebagai petunjuk bagi umat Islam. Pengertian hadis. Hadis menurut bahasa Arab yaitu berarti jadidun, baru, muda, khobar, cerita, dan riwayat dari Nabi Muhammad. Adapun menurut istilah, menurut ulama, hadis ialah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Nah, sementara para ulama usul ialah segala perkataan Nabi Muhammad, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Bagian-bagian hadis. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat beliau memiliki 3 bagian, yaitu sanad, matan, dan rawi. Sanad adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Matan yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad. Nah, rawi ini adalah orang-orang yang menerima hadis, kemudian mengumpulkannya dalam satu kalimat. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Banyak fungsi Al-Quran.
bagi kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran itu sendiri, di antaranya yang paling penting sebagai berikut. Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Al-Quran sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Al-Quran sebagai kabar gembira dan peringatan. Al-Quran pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Al-Quran juga sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Nah, Al-Quran juga sebagai penerang atau hidayah bagi umat manusia. Fungsi hadis yaitu mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan dalam Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, membatasi keumuman Al-Quran, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Adapun cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah.